Halo teman-teman, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Zaimatul Mubarakah, biasa dipanggil Zaimah. NIM 202408200001. Judul saya yaitu 4 Pusat Pendidikan for Center Education Adab. Mari kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan. Pendidikan adab adalah proses pembentukan akhlak dan karakter mulia. Adab bukan hanya soal sopan santun, tapi juga mencakup etika, tanggung jawab, dan moralitas. Dalam Islam, adab menduduki posisi yang sangat penting melebihi ilmu. Pendidikan adab dapat dibentuk dari berbagai lingkungan, rumah, sekolah, masyarakat, dan media. Ada 4 pusat pendidikan adab. Yang pertama, rumah yaitu keluarga. Yang kedua, sekolah yaitu lembaga pendidikan formal. Kemudian yang ketiga yaitu masyarakat atau lingkungan sosial. Dan yang terakhir yaitu 4, media digital seperti internet, sosial media, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu rumah atau keluarga. Rumah adalah madrasah pertama bagi anak. Orang tua adalah guru pertama dalam menanamkan nilai-nilai adab. Disinilah anak-anak mulai menyerap nilai-nilai melalui contoh nyata dari orang tua dan anggota keluarga lainnya. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, artinya memiliki potensi baik dan bersih. Maka tugas orang tualah untuk membentuk dan mengarahkannya dengan nilai adab yang benar. Kemudian yang kedua adalah sekolah. Sekolah berperan dalam memperkuat dan melanjutkan pendidikan adab dari rumah. Guru menjadi teladan dalam sikap dan perilaku. Pendidikan adab di sekolah tidak hanya lewat mata pelajaran, tapi juga melalui interaksi sehari-hari, seperti bagaimana siswa itu bersikap pada guru, cara mereka bekerja sama dengan teman, serta bagaimana mereka menaati aturan sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat adalah tempat anak berinteraksi lebih luas. Lingkungan yang baik dapat menjadi pembentuk karakter positif. Kenapa sih bisa dikatakan seperti itu? Karena jika masyarakat memiliki budaya saling menghormati, toleransi, dan gotong royong, maka anak pun akan menyerap nilai-nilai tersebut. Sebaliknya, jika lingkungan penuh kekerasan dan konflik, maka akan berdampak buruk pula pada perkembangan karakter anak. Kemudian yang terakhir apa sih? Yang terakhir yaitu yang keempat, media digital. Era digital menjadikan internet sebagai pusat belajar sekaligus tantangan. Media bisa mendidik adab, tapi juga bisa merusaknya jika tidak disaring. Kenapa sih seperti itu? Di satu sisi, media digital bisa mendidik adab jika digunakan dengan bijak. Ada banyak konten positif seperti video islami, podcast edukasi, hingga kanal YouTube tentang akhlak dan motivasi diri. Tapi di sisi lain, jika tidak diawasi, anak-anak bisa terpapar konten yang merusak moral dan menurunkan adab. Kemudian, ada kesimpulan. Dari keempat pusat ini saling melengkapi dan harus berjalan seimbang. Pendidikan adab tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tapi semua elemen. Generasi yang beradab adalah fondasi masyarakat yang kuat dan harmonis. Kita sudah sampai di bagian terakhir, yaitu ilmu tanpa adab seperti api tanpa cahaya. Terima kasih, saya Zaimatul Mubarakah, pamit undur diri. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang mengenakan atau masih banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.